Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Roland, makasih. Jadi pagi ini saya akan bicara sedikit mengenai background semaglutide ini ya. Dan benar ini lagi populer, lagi naik daun. Karena banyak artis Hollywood dan artis Indonesia begitu ya. Sebenarnya juga preparat ini digunakan oleh teman-teman, bukan teman kita kalau secara kecantikan hidup kayak pagi ini ya. Ngomong, klik dari sana aja deh, klik aja. Terus, baik. Ya, saya akan bicara mengenai hubungan antara type 2 diabetes dan obesity dan mekanisme singkat dari GLP-1 receptor agonis dan the role semaglutide for type 2 DM cardiovascular and rare disease. Mungkin nanti bersinggungan dengan Dr. Dian itu yang slide. Klik aja slide. Ya. Kita tahu obesity ini akan menyebabkan berbagai komplikasi. Kita lihat kardiovaskuler, cancer, chronic kidney disease dan diabetes ini yang paling bawah. Kardiovaskuler bagiannya Dr. Yudis paling tinggi. Dan ini ada penelitian mengenai hubungan antara BMI dan prevalensi dari metabolic disease. Penelitian dari gimana caranya? Nutrition, nutrition, apa itulah, ada dicatat. Kita lihat bahwa untuk tingkat BMI yang obes ya, tentunya makin tinggi kejadian tiga penyakit. Demikian juga kita lihat ini saat digambar secara bentuk ini bahwa ini nih singkatan National Health and Nutrition Examination Survey ya. Kita lihat juga bahwa dorimesidate berhubungan erat dengan kejadian diabetes, hypertension dan dislipidemia. Ini kalau kita balik, kalau type 2 diabetes kita timbang berat badannya, weight statusnya, ternyata memang kejadiannya banyak yang di obes, terutama sekarang mulai beranjak pada usia yang muda. Ini secara umum bahwa apa hubungannya ya? Bahwa kita tahu bahwa selama ini kan kita nggak tahu bahwa adipose tissue itu merupakan organ penghasil hormonnya, penghasil hormonnya. Jadi abdominal obesity menyebabkan rilisnya pro-inflammatory chemical ya, sehingga pokoknya pada ujungnya akan menyebabkan insulin resisten, singkat saja. Ini ya, kejadian insulin resisten ya, karena peningkatan lipolisis, hepatic ini, kemudian lipotoxicity, triglyceride, fatty acid, pokoknya pada ujung-ujungnya akan menyebabkan hiperglikemia dan insulin resisten. Ya, kalau kita lihat juga, kalau kita misalnya kita mengurangi berat badan pada pasien type 2 diabetes ya, makin tinggi pengurangan berat badan, makin tinggi tercapai target 1C ya. Kalau kita mengurangi sampai lebih dari 15 kilo, kita lihat kejadian penurunan A1 kurang 6,5 sampai 86%. Ini mungkin nanti dibicarakan Dr. Lian saja. Saya bicara singkat mengenai mekanisme ya. Jadi GLP-1 ini sudah ada tahun 2006. FDA approve semaglutide untuk treatment diabetes tahun 2017. Tetapi untuk chronic weight management pada 2021 baru ya. Jadi sebenarnya sudah legal kita gunakan ini untuk pasien-pasien yang non diabetes ya. Ini benefit dari GLP-1 receptor agonis dan ini limitationnya most are injectable, tapi sekarang sudah keluar yang oral ya. Ya tahun-tahun ini mungkin sudah masuk. Ini yang oral, saya sudah nanya-nanya harganya, samanya kalau digabungkan dengan harga kalau injeksi.
Kalau injeksi tahu nggak harganya berapa? Udah pernah coba belum? Ya tinggal dibagi aja, oral kan sekali sehari harganya kira-kira dibagi aja tuh. Saya ya, kalau kita lihat guideline dari EG 2023 ya, penggunaan GLP anisotretinoin ini sudah dimulai sejak awal ya. Untuk pasien-pasien dengan risiko atau sudah ada kejadian kardiovaskuler, kita sudah mulai sejak awal. Dan di sini ini very high untuk menurunkan apa namanya A1 isi menurunkan berat badan. Kalau kita lihat sini ya, guideline standar medical care ya, untuk achievement ya dari glycemic and weight management yang very high golongan semaglutide. Ya, kita tahu jawaban agonis ada short acting, ada yang long acting. Semaglutide termasuk yang long acting ya, dengan update mulai dari 12 jam sampai beberapa hari ya, pengurungan terutama mengurangi fasting blood glucose, strong reduction, asceticis, strong reduction, postprandial dia modest ya. Kalau yang golongan ini ya strong, itu bedanya aja ya. Ini makanya saya sebut bahwa GLP secara kondisi itu tidak sama ya, misalkan farmakokinetik, struktur maupun size ya. Farmakokinetik semaglutide masuk golongan long acting ya. Kalau secara struktur dia GLP-1 base. Kalau yang short acting tadi ya exendin 4 base ya. Ini bedanya nih, kalau golongan ini mudah terbentuk antibody, kemudian ukurannya ini lebih kecil, jadi mudah masuk ke blood brain barrier. Ini gambarnya mungkin sudah pada familiar ya. Kita mana yang oke, ini semaglutide ya, ini Ozempic, ini kompetitor ya. Sebenarnya saya ingin sekali ya, nggak tahu pemaaf nopo, kalau bisa kalau bentuk pennya bisa bentuk ini lebih enak. Pengalaman saya gunakan ini lebih enak ya, karena ini kan sekali pakai ya, nggak perlu penyesuaian dosis, sekali pakai buang. Tapi berdasarkan kemampuan, ini empiris tetap ini lebih kuat ya, empiris maupun misalkan media. Kalau kita tahu juga ada bahwa GLP agonis punya multifactorial effects ya, mulai dari brain, adipose tissue, liver, skeletal muscle, kidney, alpha cell, beta cell, dan intestine ya. Kalau yang golongan lain, saya di PP4, SGLT inhibitor, ya paling cuma punya 3-4 titik tangkap aja. Saya lewat ini. Kemudian the role semaglutide ini topiknya ya. Ini impact diabetes on CKD ya, global estimate ya. Ini nanti dokter yang aja deh cerita. Jadi bahwa tadi saya sebut bahwa semaglutide sudah di-approve sebagai anti-obesity medicine ya. Dia punya cardiovascular benefit ya. Ini kan dibandingkan yang lain, ini yang biasa kita gunakan ya. Penurunan A1 sih tetap ada, blood glucose juga ada, tapi penurunan A1 sih sampai 1,6. Dia menurunkan triglyceride juga, systolic dan diastolic blood pressure, dan menurunkan MACE sampai 26%. Tadi saya mau tanya dokter yang MACE ini berubah terus definisinya, ya dok ya? Dari tahun ke tahun MACE ini berubah. Kemudian ini trial yang besar ya, yang melibatkan populasi yang banyak mengenai semaglutide. Ini saya bilang tadi untuk pasien yang non DM, misal type 2 DM, sama aja penggunaannya ya, weekly ya. Kemudian penurunan average-nya sampai 15 kilo dibandingkan yang lain ya. Pasien yang capai penurunan lebih dari 5% itu sampai 86%, yang lebih dari 10% sampai 69%.
begini, kalau saya bandingkan golongan tadi yang anti obesity ya, long term anti obesity, penurunan obesitas sampai 12,4%. Ini dalam jangka panjang, dalam jadi rata-rata sampai antara 24, ada yang 36, ada 56 minggu, hasilnya hampir sama ya. Tapi kalau ditambahkan dengan orang di diabetes yang lain, efeknya juga bahwa semaglutide ini yang tidak kelihatan ini penurunannya lebih unggul dibandingkan yang golongan GLP-1 agonis yang lain. Sementara liraglutide, dulaglutide, senatide ya. Apalagi dibandingkan dengan golongan apa namanya DP4 maupun SGLT2 inhibitor. Semaglutide ini provide seperti yang konsisten, penurunan A1C-nya itu lebih panjang dan lebih lama ya, dibandingkan DP4, dibandingkan SGLT2 inhibitor, dibandingkan GLP-1 reseptor agonis yang lain, maupun dibandingkan basa insulin. Kita lihat penurunan A1C-nya ya untuk golongan semaglutide. Demikian juga proporsi pasien mencapai target A1C kurang dari 7%. Secara umum saya bilang 4 dari 5 pasien mencapai target A1C kurang dari 7% untuk golongan semaglutide dibandingkan di DP4, SGLT2 inhibitor, GLP-1 agonis yang lain maupun basa insulin. Mengenai weight reduction juga ya, superior dan konsisten ya, ini penurunan berat badannya dibandingkan yang tadi golongan DP4, SGLT2, GLP-1 yang lain dan basa insulin. Ini penelitian yang berkelanjutan terus 1 sampai 10 sustain, kemudian dari sambung lagi, ini bisa kadang disebut juga sustain yang ke-11, membandingkan antara semaglutide. Kalau kita satu itu dibandingkan yang menggunakan 0,5 sama 1, kalau ini dibandingkan dengan apa di umum semaglutide dibandingkan dengan adiponoterapi, yang 3 ini dibandingkan placebo, yang 4 yang sebenarnya yang terkenal ini yang 6 kalau salah 3, 6, 7 ya, dibandingkan dengan apa namanya kompetitor. Pokoknya rata-rata penurunan dan A1C lebih mudah tercapai dengan golongan semaglutide. Jadi di sustain 1 sampai 5 itu yang kedua itu dibandingkan dengan DP4, yang 3 dengan kompetitor yang lain, GLP-1 agonis yang lain, yang keempat dengan glargine, kemudian yang ketujuh dibandingkan dengan dulaglutide ya, yang ke-8 dengan SGLT2, ini juga dibandingkan liraglutide dan insulin aspart. Penurunan A1C maupun weight loss-nya lebih diunggul semaglutide. Ini head to head trial GLP-1 antara GLP-1 ya. Ini dibandingkan senatide, liraglutide, albiglutide, dulaglutide ya. Kita kalau lihat sustain 3 sama 7 aja. Kalau saya pecah ini sustainnya 3 semaglutide dibandingkan senatide ya, penurunan A1C maupun berat badan. Kemudian yang ketujuh ini dibandingkan kompetitor dulaglutide ya, pada pasien overweight, pasien diabetes type 2 kita lihat penurunan A1C makin 0,5 maupun 1 mg ya, dibandingkan yang berat badan 0,75. Ini penelitian lain, step 8 trial liraglutide dibanding semaglutide. Kemudian ini penelitian yang baru-baru ya, ini apa namanya, dari NOC ini bandingkan yang short acting dan long acting ya, penurunan A1C. Kita lihat ini yang semaglutide. Nah ini sudah
masukkan yang oral juga nih, ya. Oral semaglutide sudah kelihatan keunggulannya, ya. Ini menurunkan fasting plasma glukos juga kita lihat semaglutide, dan ini yang untuk oral semaglutide dibandingkan yang dilakukan reseptor agonis yang lain, termasuk yang di sini gulaglutide, ya. Gulaglutide kita lihat yang bentuk injeksi dibandingkan bentuk oralnya, semaglutide tetap lebih baik penurunan asam uratnya. Ini dalam penurunan berat badan kita lihat, ya, yang long acting semaglutide dibandingkan yang kompetitor gulaglutide maupun yang lainnya, bahkan dibandingkan dengan yang oral, semaglutide tetap lebih baik hasilnya. Ini kemudahan semaglutide tidak tergantung makanan, kapan aja bisa diberikan, ya. Kalau yang oral ada perbedaan. AM 30 menit sebelum makan, ya, makan atau makan obat atau minuman yang lain. Sekarang saya clinical highlight untuk topik pada hari ini, bahwa GLP-1 agonis efektif untuk mencapai glycemic control dan recommended untuk type 2, ya. Kemudian associated dengan weight loss dan low risk of hypoglycemia, ya. Kemudian punya cardioprotective effect dan approved untuk lowering risk MACE in patient dengan established CKD. Ini yang menarik juga, kita harus tahu setiap peningkatan 5 kg BMI, ya, akan menyebabkan 30% all mortality. Ini juga data menunjukkan bahwa 12,4% pasien lebih 18 tahun dengan obesity punya kejadian DM 5 kali lebih tinggi daripada pasien yang berat badan normal. Kehilangan berat badan 5-10% dalam 1 tahun akan meningkatkan risiko 21% CP, cardiovascular complication. Bahwa ini 2023 rekomendasi semaglutide sebagai anti-diabetic agent, ya, dengan very high glucose lowering efficacy dan very high weight reduction, ya, superior dan konsisten efek dan mengenaskan usia dan berat badan, ya. Tadi saya sebut juga bahwa 4 di antara 5 pasien yang mencapai target asam usia dengan kondensat semaglutide 1 mg once week comparing to DPP-4, SGLT2 inhibitor, gulaglutide dan vaselin. Semaglutide menurunkan even MACE sampai 26%. Semaglutide no need food requirement. Primary side effect GLP-1 agonis hampir sama, ya. Ini akan bisa kita kurangi dengan makan jumlah kecil-kecil dan sedikit makanan berlemak. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.